Sejak dilaporkan jatuh pingsan lantaran serangan jantung pada pertengahan Desember 2022 lalu, Putri Patcharakittiapha Narendra Tepayawadi, anak sulung Raja Thailand Maha Vajiralongkorn, seolah menghilang bak ditelan bumi. Hampir 2 tahun berlalu, tak ada kabar lagi tentangnya. Padahal, buah hati Vajiralongkorn yang lahir dari rahim Putri Somsawali, mantan istri pertama Raja Thailand itu sudah terlanjur digadang-gadang sebagai pewaris tahta monarki Thailand sepeninggal Vajiralongkorn. Meski sepanjang sejarah kerajaan Thailand di bawah kekuasaan dinasti Chakri belum pernah dipimpin oleh seorang raja wanita, tapi sekarang hal itu mungkin saja terjadi setelah disahkannya perubahan konstitusi Thailand pada tahun 1974 yang membolehkan pewaris tahta dari seorang wanita. Lantas, bagaimana kondisi Putri Patcharakittiapha sekarang? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Suasana duka menyelimuti jutaan warga Thailand begitu kabar tentang Putri Patcharakittiapha yang jatuh pingsan lantaran serangan jantung tersebar ke seantero penjuru negeri. Mereka datang berduyun-duyun ke pusat kota dan berkumpul untuk memberikan doa kesehatan buat kesembuhan sang putri. Maklum, di negerinya sana Patcharakittiapha dikenal sebagai sosok putri kerajaan yang baik hati. Ia dikenal yang paling getol memperjuangkan hak-hak perempuan. Seperti yang disebutkan Tempo, pada 2006, Putri Patcharakittiapha mendirikan proyek Kamlangjai dengan memperkenalkan serangkaian inisiatif untuk membantu perempuan yang dipenjara di ibu kota dan di berbagai penjara provinsi di seluruh negeri. Bantuan ini termasuk kunjungan gratis ke ahli kacamata, pemeriksaan kesehatan, penggantian pakaian dalam, bantuan medis untuk wanita hamil, dan kursus persiapan untuk melahirkan. Kabar tentang sakitnya sang putri tentu membuat warga Thailand begitu terkejut. Pasalnya, selain tergolong masih muda, sebelumnya juga tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kesehatan sang putri yang menurun. Tak heran bila musibah yang dialami Putri Pak, sapaan akrab Patcharakittiapha, benar-benar tak pernah disangka-sangka sebelumnya. Putri Pak langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat begitu jatuh pingsan lantaran serangan jantung ketika mengikuti acara pelatihan anjing militer di distrik Pak Chong di timur laut Provinsi Nakhon Ratchasima pada 15 Desember 2022. Kebetulan, anjing kesayangan sang putri memang dilatih di sana. Sedianya anjing itu akan mengikuti kejuaraan anjing pekerja Thailand yang diselenggarakan oleh tentara kerajaan. Setelah kondisinya stabil, Putri Pak langsung diterbangkan dengan helikopter menuju Rumah Sakit Memorial King Chulalongkorn di Bangkok, ibu kota Thailand, untuk mendapatkan perawatan intensif. Istana juga mengatakan bahwa sang putri pingsan karena aritmia jantung parah akibat peradangan setelah infeksi mikoplasma, tulis pada laman Independen. Ketika itu, dikatakan juga bahwa secara keseluruhan kondisi sang putri adalah dia masih tidak sadarkan diri. Dokter terus memberikan obat-obatan dan menggunakan peralatan untuk mendukung fungsi jantung, paru-paru dan ginjal serta menggunakan antibiotik sambil memantau kondisinya dengan cermat, terang pihak istana. Menurut situs Alo Dokter, aritmia adalah gangguan yang terjadi pada irama jantung. Penderita aritmia bisa merasakan irama jantungnya terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Sebenarnya, aritmia normal terjadi pada kondisi jantung yang sehat. Namun, bila terjadi terus-menerus atau berulang, aritmia bisa menandakan adanya masalah pada organ jantung. Sejak mengonfirmasi bahwa Putri Pak dirawat di rumah sakit, pihak istana mengatakan dalam pembaruan kedua bahwa kondisinya stabil pada tingkat tertentu dan detak jantungnya dikendalikan oleh obat-obatan, namun kontraksi jantungnya masih lemah. Dokter memberikan obat-obatan dan jantung, paru-paru dan ginjal didukung oleh mesin, imbuh pihak istana. Hampir 2 tahun telah berlalu, anehnya tak ada kabar lagi tentang perkembangan kondisi terakhir dari sang putri. Publik juga tak bisa serta-merta begitu saja menanyakan kondisi sang prinses yang mereka cintai, mengingat monarki Thailand yang masih memberlakukan pasal lese-majeste yang melindungi anggota senior keluarga kerajaan Thailand dari hinaan atau ancaman. Kritis bertanya, boleh jadi malah dianggap menghina atau mengancam anggota senior keluarga kerajaan. Belakangan, muncul rumor memilukan tentang kondisi Putri Pak yang sebenarnya. Rumor itu muncul dari Andrew McGregor Marshall, mantan jurnalis Reuters yang dikenal getol melayangkan banyak kritik terhadap keluarga kerajaan Thailand.
Dia sudah meninggal saat tiba di rumah sakit Pak Chong Nana, tetapi staf medis bergantian mencoba CPR untuk mencoba menyelamatkannya meskipun tidak ada harapan. Ini berlangsung berjam-jam, tulis Andrew McGregor Marshall di akun Twitternya saat itu, seperti dikutip Serambi News. Keputusan diambil untuk memindahkannya ke Bangkok. Helikopter rumah sakit HSBC lepas landas dari Pak Chong ke rumah sakit Chulalongkorn. Helikopter tidak mengajukan rincian lokasi keberangkatan dan tujuannya, tetapi jalur penerbangan dapat dilacak, imbuhnya. Menurut Marshall, di rumah sakit Chulalongkorn sang putri tetap dibuat hidup secara artifisial dengan perawatan ECMO, yang merupakan cara untuk membuat orang tetap hidup ketika jantung dan paru-paru mereka tidak dapat berfungsi. Tetapi dokter telah menyimpulkan hari ini bahwa otaknya mati dan tidak akan pernah pulih. Alih-alih membiarkannya mati dengan bermartabat, rezim royalis mempersenjatai kematiannya untuk membangkitkan sentimen pro-monarki. Mereka akan berpura-pura membuatnya tetap hidup untuk sementara waktu. Patriark tertinggi telah menyuruh para biksu untuk berdoa untuk kesembuhannya 2 kali sehari, ungkapnya. Semua ini, lanjut Marshall, hanyalah kebohongan, dan ini menunjukkan ketidakjujuran yang mengerikan dari rezim Thailand. Putri Pak sudah meninggal. Biarkan dia pergi dengan damai, ujar Marshall. Jurnalis sekaligus penulis asal Skotlandia yang fokus utamanya pada hak asasi manusia, konflik, politik, dan kejahatan yang terjadi di kawasan sebagian besar di Asia dan Timur Tengah ini telah menjadi kritikus pemerintah dan monarki Thailand sudah sejak lama, bahkan saat dirinya masih bekerja untuk Reuters. Marshall mengundurkan diri dari Reuters karena alasan kontroversial setelah kantor berita tersebut menolak untuk mempublikasikan cerita eksklusif yang dia tulis tentang monarki Thailand pada Juni 2011 silam. Dikutip dari Wikipedia, bukunya yang diterbitkan pada tahun 2014, A Kingdom in Crisis, dilarang beredar di Thailand. Gara-gara kritiknya itu, disebutkan bahwa seorang royalis terkemuka Thailand mengajukan pengaduan resmi kepada polisi dengan menuduh Marshall melakukan beberapa kejahatan termasuk lese-majeste. Kepala polisi Thailand saat itu, Jenderal Somyot Phompanwong mengumumkan bahwa buku tersebut telah dilarang di Thailand. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenakan hukuman penjara hingga 3 tahun dan atau denda hingga 60.000 baht. Kontennya menghina, memfitnah, dan mengancam monarki Thailand, kata Somyot dalam sebuah pernyataan. Buku ini berbahaya bagi keamanan nasional dan masyarakat yang damai dan tertib. Terlepas dari spekulasinya tentang kondisi Putri Pak, disebutkan bahwa Marshall adalah jurnalis pertama di dunia yang menyampaikan berita tentang meninggalnya Raja Bhumibol Adulyadej, ayah dari Raja Thailand yang sekarang Vajiralongkorn, sekaligus kakek dari Putri Pak. Putri Pak sendiri yang paling digadang-gadang sebagai pewaris tahta kerajaan Thailand di antara sekian banyak anak-anak Raja Vajiralongkorn lantaran garis keturunannya yang dianggap paling murni. Dari 4 wanita yang sempat dinikahi Vajiralongkorn dan memiliki anak, hanya Somsawali, ibu dari Putri Pak, yang memiliki garis keturunan bangsawan. 3 mantan istri Vajiralongkorn yang lain berasal dari kalangan rakyat awam atau bukan bangsawan. Somsawali sendiri masih terhitung sepupu Vajiralongkorn. Kedua orang tua Somsawali, Adulkit Kityakara dan Bandu Shafaliugala, adalah kerabat dekat kerajaan Thailand. Selain itu, Somsawali juga keponakan kesayangan Ratu Sirikit, ibu kandung Vajiralongkorn sekaligus nenek Putri Pak.